أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu tema 5, subtema 3 dan keempat, yaitu tentang mengenal bentuk puisi dan membuat kalimat permintaan maaf. Nah, dari judulnya saja sudah menarik. Ayo anak saleh dan salihah, dipersiapkan buku tulisnya, jangan lupa buku tulis, alat tulisnya pulpen atau pensil atau hapusan dan lainnya. Nanti dipersiapkan ya anak saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai. Yang pertama nih, Masya Allah, mengenal bentuk puisi. Anak saleh dan salihah, ada yang tahu puisi itu apa? Ayo, kalau ada yang tahu nanti dijawab. Puisi itu adalah kalimat baik-baik yang bla 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 bla, atau yang lainnya, bisa jadi. Oke, kita akan lihat tentang apa itu puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang disusun berbait-bait. Contohnya, hari ini hari yang sangat indah. Hari ini matahari sangatlah cerah dan sangat indah. Seperti itu anak saleh dan salihah. Kita lanjut. Ketika membaca puisi, nih, antum dan antuna harus ingat, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang antara lain, pertama, lafal pengucapannya harus jelas. A, B, C, tidak boleh nanti antum baca A dimiring jadi E, atau malu-malu lafalnya. Seperti itu anak saleh dan salihah. Yang kedua, intonasi atau tinggi rendahnya nada harus sesuai. Nah, misalnya lagi marah, aku sangatlah marah kepadanya. Tapi masa begini, aku sangatlah marah padanya. Seperti itu anak saleh dan salihah. Intonasi atau tinggi rendahnya nada harus sesuai. Yang ketiga, ekspresi atau pandangan air muka. Air muka itu apa? Air muka itu ekspresi wajah atau mukanya. Harus sesuai dengan isi puisinya anak saleh dan salihah. Harus diingat seperti itu. Lanjut. Nah, anak saleh dan salihah, minta diperhatikan lagi ya. Oke, perhatikan puisi berikut. Nah, di sini ada puisi Air Hujan karangan Dwi M. W. Nanti ada video sedikit cara membaca puisi dari anak pribadi. Taib. Nah, di sini ada air hujan. Air hujan di sini kita lihat, air hujan merupakan judul dari puisi. Nah, biasanya judul itu letaknya di mana? Nah, betul, letaknya adalah di paling atas. Betul. Yang kedua, penulis Dwi M. W. Nah, penulis biasanya nama orang, bisa Dwi M. W atau Aditya Bayu Nofriansyah atau siapapun namanya, pasti letaknya setelah judul puisi. Nah, setelah ada judul penulis ada bait puisi. Nah, bait puisi ini kita lihat adalah sama lafalnya, A diakhiri A, dan A. Kemudian H, U, dan U. Nah, ini kita baru belajar tentang bait puisi yang sama intonasinya atau sama pengucapan atau lafalnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada arti kosakata. Yang pertama, butiran. Apa itu butiran? Yaitu bulat-bulat kecil. Bulat-bulat kecil, berarti bulat-bulat kecil. Nih, contohnya seperti ini adalah, ini namanya butiran. Kemudian nyaring. Apa itu nyaring? Suaranya keras. Seperti itu. Kemudian apa? Yang ketiga adalah sejuk, yaitu terasa dingin. Kalau dingin, diginikan tangan antum dan antuna, pasti akan terasa hangat. Yang keempat, basah. Basah mengandung air, berarti ketika baju antum basah, berarti baju antum mengandung air. Yang kelima, berkecambah, yaitu proses tumbuhnya biji menjadi bakal tanaman. Yang keenam, ada bercocok tanam, yaitu berkebun. Yang ketujuh ada risau, yang artinya gelisah. Yang kedelapan, benih, yaitu biji untuk
tanaman untuk ditanam. Nah, kemarin kita pernah menanam benih kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang-kacang yang lainnya. Yang kesembilan, kemarau. Nah, kemarau adalah suatu musim kering di mana tanahnya menjadi kering, udaranya panas, tidak adem seperti sekarang ini. Yang terakhir 10, yaitu sawah, yaitu adalah tempat menanam padi. Lanjut. Oke, kita lanjut ke subtema 4 dari tema 5 ini, yaitu kalimat permintaan maaf dan minta tolong. Nah, ada seru nih, Masya Allah. Kosakata subtema 4 yang harus diingat anak soleh dan solihah. Yang pertama ada desa. Apa sih itu desa? Yaitu adalah kelompok rumah yang terdapat di luar kota yang merupakan kesatuan. Biasanya desa itu letaknya nggak di kota, anak soleh dan solihah, yaitu biasanya itu di tempat-tempat yang masih adem, yang banyak pohon-pohonannya, banyak kebunnya, banyak tanaman padinya, dan lain-lain. Yang kedua, segar, yaitu berasa nyaman, ringan, dan sehat. Yang ketiga, yaitu kicau. Apa itu kicau? Kicau yaitu bunyi suara dari burung. Yang keempat, pandang. Nah, pandang adalah penglihatan yang tetap dan agak lama. Yang terakhir, wisata, yaitu berpergian bersama-sama. Lanjut. Masya Allah, ada suatu ayat dari Al-Quran yaitu tentang tolong-menolong. Dan tolong-menolonglah kamu dalam pengerjaan kebajikan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya, anak soleh dan solihah. Ini dituliskan. Ralat untuk yang benar, Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jadi tolong menolonglah dalam kebaikan. Misalnya ada teman antum yang kesusahan dalam misalnya nggak punya uang jajan, ketika mau jajan antum punya kelebihan, nanti antum berikan. Setiap yang antum miliki berlebih atau antum memiliki sesuatu yang tidak teman antum miliki, antum berikan, nanti itu adalah menjadi pemberat di akhirat kelak. Nah, baik. Ungkapan minta tolong adalah suatu ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Bahasanya santun nih, bukan woi minta tolong dong cepetan. Nah, itu nggak baik anak soleh dan solehah. Nah, kalimat sederhana dengan menggunakan kata minta tolong. Nih, di sini ada contohnya nih. Ini adalah contoh kalimat permintaan tolong kepada yang lebih tua. Nah, pertama nih, kita minta tolong misal ke ibu kita. Ibu, saya minta tolong dong untuk meriksakan tasnya. Misalnya anak soleh dan solihah, ada barang-barang yang ketinggalan atau lupa terbawa atau lainnya, minta tolong ke uminya untuk meminta tolong diperiksakan. Jangan misal, Bu, tolong dong cepetan, ini nanti keburu aku telat. Nah, itu nggak baik anak soleh dan solihah. Ada contoh kedua dan ketiga, itu selalu diawali dengan kata-kata yang sopan untuk ke orang tua, seperti itu anak soleh dan solihah. Kita lanjut. Masya Allah, barang siapa, ada ayat lagi nih, yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberinya kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang berusaha menutupi kejelekan orang Islam, Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Allah selalu membantu hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Masya Allah. Berarti antum misalnya tahu kejelekan teman antum, misalnya kejelekan yang kurang baik, misalnya dia suka kentut, apa dia suka pokoknya sesuatu yang tidak boleh diceritakan, tapi misalnya suatu kejelekan itu memang harus diceritakan untuk diperbaiki. Contohnya, kamu kok ngambilnya bukan haknya, itu kan tidak boleh. Nah, itu baru nggak apa-apa, kecuali sesuatu yang bersifat aib dan tidak boleh diceritakan. Seperti itu anak soleh dan solihah. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Lanjut, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu adalah kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Ada ibaratnya kalau di dunia game itu damage, tapi ini kurang baik karena kita tidak bermain game. Adalah sesuatu yang sangat orang sangat-sangat empati ketika kita maaf, tolong, dan terima kasih. Empati itu apa? Yaitu rasa peduli dari orang lain ketika kita meminta maaf, ketika kita mempunyai salah, ketika minta tolong dengan bahasa yang santun seperti yang tadi, dan kita berterima kasih terhadap perbuatan orang lain yang telah dilakukan kepada diri kita sendiri. Lanjut, kita akan mengambil contoh kepada orang yang lebih muda. Nah,
selalu ketika kita meminta tolong kepada yang lebih muda, tetap menggunakan bahasa yang santun, tidak langsung, sini, minta tolong, cepetan, sana buka pintunya, krek, gitu, nggak baik anak soleh dan soleha. Nah, selalu digunakan dengan kata nak, atau dik, atau sayang, atau apapun, pokoknya menggunakan kata-kata yang baik dan santun, pada santun, barakallahu fiik. Baik, lanjut. Masya Allah, meminta maaf adalah suatu tindakan memberitahu seseorang bahwa engkau merasa sedih, empati, ataupun kecewa karena telah melakukan sesuatu yang mungkin sesuatu yang salah, yang mengakibatkan dia tidak senang, murung, dan tidak bergembira. Seperti itu anak saleh dan salihah. Lanjut. Kalimat sederhana dengan menggunakan kata minta maaf. Contohnya nih, akan dicontohkan satu. Ana meminta maaf atas semua kesalahan yang diakibatkan oleh anak kepadanya. Nah, ada hadis lengkapnya nanti coba anak soleh dan soleh cari. Barang siapa yang ketika kita memaafkan sebelum orang lain itu meminta maaf, itu Masya Allah banyak keutamaannya. Maka sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, jika dia memiliki salah, maka usahakanlah kita memaafkan kesalahan. Terkadang memang berat ketika memaafkan kesalahan seseorang yang memang kita dalam hati kita dongkol apa segala macam, tapi berusahalah untuk memaafkannya karena Allah saja Maha Pemaaf. Anak salih dan salihah, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, ada ayat dari surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, sekian dari materi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jangan lupa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang salah dari diri ana pribadi, ana meminta maaf jika ada kesalahan. Ustaz tutup dengan doa ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pembacaan puisi. Disimak ya anak salih dan salihah. Air hujan, karangan Dwi M. W. Ia turun bersama bagaikan butiran kaca. Suaramu begitu nyaring di telinga. Kau basahi semuanya dengan merata. Suasana sejuk mulai terasa, hingga tanah-tanah yang kering pun mulai membasah. Benih-benih mulai berkecambah. Para petani mulai turun ke sawah. Bercocok tanam tak kenal lelah. Hutan pun tampak menghijau. Deru angin dan mendesau seakan hilang risau. Usai sudah musim kemarau. Barakallahu fiik. La